Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kali ini kita akan menjalankan perkuliahan secara online untuk mata kuliah matematika ekonomi. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan himpunan, ya. Ruang lingkup dari materi ini diantaranya ada pengertian himpunan, kemudian penyajian himpunan, kemudian himpunan universal dan himpunan kosong, operasi himpunan, dan kaidah matematika dalam operasi himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan itu adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek, ya. Jadi suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek. Nah, secara umum himpunan itu dilambangkan dengan A, B, C sampai dengan Z, ya. Jadi objek dilambangkan dengan kalau tadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, sedangkan objeknya itu dilambangkan dengan A, B, C sampai dengan Z dengan huruf kecil, ya. Jadi himpunan itu kalau kita umpamakan seperti halnya kita di sekolah, ya, dimana sekolah itu katakanlah kelas, ya, katakanlah kita berbicara dalam lingkup kelas, ya. Nah, dalam lingkup kelas itu dalam satu kelas katakanlah ada berapa orang, ya, terdiri dari beberapa orang, katakanlah 40 orang, yang terdiri dari si A, si B, si C, si D, ya. Ini adalah objeknya. Himpunannya adalah himpunan kelas tadi, ya, himpunan. Misalkan himpunan kelas 3, ya, terdiri dari 40 anak yang bernama si A, si B, si C dan seterusnya, ya. Dimana dalam satu kelas tersebut, ya, dari setiap anak mengikuti beberapa ekstrakurikuler, ya, mengikuti kegiatan ekstra. Ada yang ikut bola basket, ada yang ikut pramuka, ada yang ikut katakanlah bela diri atau pencaksilat, ya, dan berbagai macam, ya. Jadi himpunan besarnya adalah kelas, kemudian dalam kelas tersebut terdapat himpunan kecil, ya. Himpunan besarnya atau himpunan universalnya adalah kelas. Himpunan kecilnya adalah kegiatan ekstra, di mana setiap anak mengikuti kegiatan ekstra. Ada yang 1 ekstra, ada yang mengikuti 2 ekstra, dan seterusnya. Kemudian dalam himpunan notasi yang sering kita jumpai diantaranya adalah P. Ini agak nempel, ya, lambangnya, ya. Ini terpisah, ya. P elemen dari A, ya. Itu bermaksud adalah P adalah anggota dari A, ya. Jadi P itu adalah objeknya, objek dari anggota himpunan A, ya. Kemudian ada notasi A seperti huruf C, ya, di situ. Kalau di atas seperti huruf E, kalau yang selanjutnya adalah A bagian dari B, ya. Ini berarti himpunan A itu bagian dari himpunan B. Kemudian A sama dengan B, itu berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Kemudian di bawahnya itu adalah bentuk lingkaran-lingkarannya, ya. Kalau E terus ada tanda garisnya, ya, dicoret seperti itu adalah bentuk lingkaran. Jadi misalkan P bukan anggota dari A, misalnya seperti itu bentuk lingkarannya. Atau misalkan A tidak sama dengan B, ya. Jadi ini adalah bentuk lingkarannya, lingkaran dari notasi-notasi di atas. Penyajian himpunan biasanya disajikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara daftar dan cara kaidah. Cara daftar, misalkan himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti himpunan A itu beranggotakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti himpunan A itu beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara kaidahnya A sama dengan X, di mana X itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 6 ya. Jadi X sini ya, X ini 0 kurang dari X, kita membacanya dari tengah sini saja ya, dari X nya. X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 6 ya. Berarti himpunan A ini beranggotakan objek X, di mana X ini adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 6 ya. Berarti terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah cara kaidahnya. Itu penyajian. Kemudian himpunan universal dan himpunan kosong. Himpunan universal dilambangkan dengan U ya. U kapital ya. Ini adalah himpunan universal atau himpunan besar dan terdiri dari berbagai himpunan-himpunan ya, seperti halnya tadi ya. Dalam satu kelas ada berbagai anak yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi himpunan universalnya adalah siswa kelas tersebut ya kan. Kemudian himpunan kecilnya adalah terdiri dari ekstrakurikuler tersebut ya. Ada misalkan ekstra tadi ya, bola basket, pramuka, pencaksilat dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lambang di sini buka kurung dan tutup kurung atau 0, kemudian ada ingkarannya ya. Tanda ini ya. Ini ya. Itu adalah disebut sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki satu anggota pun. Ya, himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Ya, jadi misalkan dalam satu kelas di situ ada berbagai ekstra, ya. Misalkan ada salah satu ekstrakurikuler yang kebetulan di kelas tersebut tidak ada yang berminat sama sekali. Misalkan katakanlah pramuka. Jadi nggak ada yang mengikuti kegiatan ekstra pramuka di kelas tersebut. Maka ekstra pramuka itu disebut sebagai himpunan kosong ya, karena tidak memiliki anggota ya, tidak memiliki anggota di dalamnya. Jadi itu ini contohnya ya. Jadi himpunan universalnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kemudian ada himpunan-himpunan kecilnya dalam himpunan universal tersebut. Ada himpunan A terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B terdiri dari 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan C terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini. Yang selanjutnya adalah operasi himpunan. Ya, operasi himpunan terdiri dari 4 ya. Ada gabungan atau union. Ini dilambangkan dengan himpunan A gabungan himpunan B. Ya, seperti huruf U juga ya. Jadi himpunan A gabungan dari himpunan B. Ya, ini. Ya. Jadi objeknya adalah X ya. Di mana X itu adalah beranggotakan, X adalah anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B ya. Kemudian operasi yang kedua yaitu irisan atau intersection. Himpunan A irisan dari B ya, dimana X ya, objeknya X anggota dari A dan X anggota dari B karena gabungan ya. Kemudian selisih ya, selisih A selisih B, himpunan A selisih himpunan B ya.
atau bisa juga dilambangkan seperti ini ya. Nah, selisih himpunan B di mana anggotanya X elemen atau anggota dari himpunan A, tetapi X elemen dari himpunan B. Kemudian ada pelengkap atau komplement ya. A dilambangkan A dengan strip di atasnya ya. A dilambangkan dengan ada strip di atasnya, ini kecil ya. Itu dinamakan sebagai pelengkap ya. Di mana anggotanya adalah X ya. X itu elemen atau anggota dari himpunan universal, tetapi X itu elemen dari himpunan A, sehingga pelengkap ini bisa juga atau sama dengan himpunan U selisih dari himpunan A ya. Himpunan U selisih himpunan A ya. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn-nya. Kalau operasi gabungan ya, ini ada bentuk persegi 4 ya. Ini adalah melambangkan himpunan universal ya, dimana dalam himpunan universal itu ada himpunan kecilnya ya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk operasi gabungan ya, untuk operasi gabungan maka yang diarsir adalah area A dan juga area B ya, seluruhnya ya. Sedangkan untuk irisan hanya pada titik perpotongan ya yang diarsir ini ya, irisan. Jadi istilahnya anggota yang dia juga ikut himpunan A, dia juga ikut himpunan B ya, itu irisan. Kemudian selisih ya, A selisih B, maka yang diarsir, daerah yang diarsir hanya area A yang bukan termasuk irisannya ya, tidak termasuk irisannya. Jadi himpunan A tapi bukan yang termasuk irisan. Sedangkan yang pelengkap ini ya, atau komplement, kalau dia adalah komplement A, maka yang diarsir adalah seluruh himpunan universal kecuali anggota dari himpunan A ya, kecuali anggota dari himpunan A ya. Makanya bisa dikatakan juga U selisih himpunan A. Nah, ini ya area-area dari himpunan jika kita gambarkan dalam diagram Venn. Ini dasar ya. Nah, kemudian kaidah-kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan ya. Ini kaidah-kaidah tetap ya. Ada yang pertama yaitu kaidah idempoten ya. Kaidah idempoten ini A gabungan dari A sama dengan A ya. Dan A irisan dari A sama dengan A ya. Ini kaidahnya seperti itu ya. Kaidah, jadi rumus-rumus tetap yang harus kita hafalkan dalam operasi himpunan. Jadi kalau A himpunan dari A, maka dia adalah sama dengan A. Kalau A irisan dari A, maka sama dengan A itu sendiri, himpunan A itu sendiri. Kemudian kaidah asosiatif ya. A gabungan B dalam kurung gabungan C itu akan sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Dan A irisan B dalam kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Nah, ini kaidah asosiatif.
Kemudian kaidah yang ketiga adalah kaidah komutatif. Misalkan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Jadi dibalik ya himpunannya. Atau A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi cuma bolak-balik saja ya. Kemudian ada kaidah distributif. Yang pertama, A gabungan dalam kurung B irisan C itu akan sama dengan A gabungan B dalam kurung, kemudian irisan A gabungan C. Kemudian yang kedua, A irisan dalam kurung B gabungan C itu akan sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Ini kaidah distributif. Ya, kaidah-kaidah tetap dalam pengoperasian himpunan yang harus kita hafal. Kemudian ada kaidah identitas. Kalau himpunan A gabungan dari himpunan dengan kosong, maka himpunan A itu sendiri sama dengan himpunan A itu sendiri. Kemudian yang kedua, masih dalam kaidah identitas, himpunan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Ya, kemudian yang C-nya, A gabungan dari himpunan A gabungan dari himpunan universal sama dengan himpunan universal. Sedangkan A irisan dari himpunan universal sama dengan himpunan A. Ya. Itu kaidah identitas, ada 4 ya. Kemudian ada kaidah kelengkapan. A gabungan komplement A sama dengan himpunan universal. Ya, kemudian yang B-nya, himpunan A irisan himpunan komplement A sama dengan himpunan kosong. Ya. Kemudian komplement ya, double komplement ya. Komplement A itu sama dengan A itu sendiri. Kemudian D, komplement U sama dengan himpunan kosong, atau himpunan kosong sama dengan himpunan U. Itu kaidah kelengkapan. Kemudian kaidah De Morgan. Ya. Ini komplement dalam kurung ya. Komplement A gabungan B dalam kurung ya sama dengan komplement A irisan komplement B. Ya. Atau komplement dalam kurung ini ya, komplement A irisan komplement B sama dengan komplement A gabungan komplement B. Nah, ini adalah kaidah-kaidah pengoperasian ya, kaidah-kaidah matematika dalam himpunan, operasi himpunan. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk mencoba mengerjakan latihan di bawah berikut ya. Sini ada soal, gambarkan sebuah diagram Venn ya untuk menunjukkan himpunan universal dan himpunan bagian A serta B. Ya, itu silahkan nanti sebagai bahan latihan dikerjakan. Ya, demikian pertemuan kita dalam perkuliahan online kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.